Satu wanita sedang duduk dengan santai untuk berdandan. Tapi yang dia gunakan adalah abu almarhum ibunya. Memakai sepatu bot, menggunakan bor listrik untuk tetapinnya. Gunakan kunci pas untuk mengencangkan ikat pinggang. Putrinya bahkan lebih intens. Setiap hari dia dengan tenang tidur di bawah alat pemenggal kepala. Pohon besar di taman adalah jam alarm untuk seluruh keluarga. Setiap hari dia bertugas membangunkan kedua kakak beradik itu. Adik sangat menyayangi kakak perempuannya. Setiap kali dia bangun, dia dengan antusias menyapanya. Dan kakaknya sangat sabar setiap hari untuk menjaga adiknya. Setiap beberapa hari, dia menyeret adiknya keluar untuk menguburku hidup. Adik laki-laki tahu betul apa itu cinta. Yang pertama adalah memberi ayahnya roket kesayangan. Jika tidak bisa, ubah menjadi menjatuhkan bom. Pengurus rumah tangga juga tidak bisa berkata-kata kepada mereka berdua. Ayahnya juga ikut bersenang-senang, memegang tongkat baseball untuk memukul bom yang terbang kembali. Ibunya bebas waktu jadi dia akan datang dan membantu ayahnya memeras air dari otaknya. Menunggu seluruh keluarga untuk tidak bisa makan apa-apa. Adik laki-laki itu memanfaatkan ketidakpedulian ayahnya dan segera melemparkan pisau. Melihat semua senjata di kursi ayahnya sudah cukup untuk memahami bahwa dia telah mengalahkannya berkali-kali. Pada saat ini, seorang paman gemuk tiba-tiba terbang ke rumah mereka dari jendela. Ternyata dia paman anak-anak itu. Bahkan ada nenek yang jatuh dari cerobong asap. Nenek juga bisa membawa beberapa hadiah untuk seluruh keluarga. Ini adalah keluarga Adams yang sangat aneh. Itu karena perilaku mengerikan keluarga sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di kastil ini dan hidup dalam isolasi. Tapi waktu perlahan berlalu. Keingintahuan kakak perempuan tentang dunia luar semakin meningkat dari hari ke hari. Hari itu kabut tebal yang mengelilingi kastil tiba-tiba menghilang. Sebuah kota kecil yang baru dibangun terungkap di depan mata mereka. Jika mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kemudian mereka harus berinisiatif turun gunung untuk menyapa tetangga. Tapi seluruh keluarga tidak pernah meninggalkan kastil. Jadi bisa dikatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di dunia luar. Jadi adik laki-laki yang naif itu berjongkok dan meminum air anjing. Karena untuk terbiasa dengan gaya hidup semua orang di sini. Ayah mulai belajar orang pergi ke toko untuk membeli kopi dan minum. Tak diduga, jari kesayangannya membuat pelayan takut. Alhasil, dia membeli secangkir kopi tapi lupa menaruh air mendidih. Tidak apa-apa untuk minum yang mentah-mentah, wah kakak. Kemudian keluarga melihat sekelompok anak-anak menari di alun-alun. Ketika paman melihat suasana yang hidup, dia tak bisa berdiri diam lagi. Dia ingin bersenang-senang dengan anak-anak. Siapa sangka sambil menari sangat senang. Menyebabkan semua orang lari. Pada saat ini, seorang gadis pirang melangkah maju untuk secara aktif mengungkapkan niat baik. Dia pasti punya tujuan yang lain. Jadi dia adalah pemilik perusahaan real estate di kota ini. Karena kastil gunung yang menakutkan memengaruhi penjualan real estate perusahaan. Jadi dia menawarkan untuk memperbaiki kastil Adams secara gratis. Para Adams tidak terlalu memikirkannya setelah mendengarnya dan setuju. Jadi sekelompok orang berkumpul untuk memperbaiki kastilnya. Gadis pirang itu masuk ke dalam. Tapi rambut oranye, putrinya takut dan tidak berani masuk. Jadi dia tetap di luar bermain di ponsel untuk menghabiskan waktu. Lalu tiba-tiba ranting pohon mencuri teleponnya. Jadi kakak perempuan juga ada di luar kastil. Karena mereka seumuran. Begitu cepat menjadi teman. Rambut oranye juga dengan antusias menceritakan kisah lucu di sekolah. Pada saat yang sama, kelompok itu akan mengunjungi perabotan kastil. Mereka menemukan bahwa tanaman yang ditanam di sini semuanya adalah bunga pemakan manusia. Mereka semua langsung takut setengah mati. Suasana di sini juga sangat aneh seperti di rumah hantu. Gadis pirang itu tidak terlihat baik dimanapun. Dia mengatakan bahwa tempat-tempat yang perlu diperbaiki akan dicoret. Tapi apakah ini perbaikan? Jelas, dia ingin menghancurkan seluruh rumah ini. Seluruh keluarga Adams langsung merasa tidak senang. Lalu dengan lembut meluarkan si pirang dan kelompok itu keluar. Tunggu setelah mereka semua pergi. Kakak perempuan dengan malu-malu mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke sekolah seperti rambut oranye. Orang tuanya juga ingin putri mereka memiliki lebih banyak teman. Dengan senang hati setuju.
Tetapi pada hari pertama sekolah, dia melihat gadis berambut oranye diganggu oleh bos sekolah. Jadi bantu temannya. Setelah bos sekolah menatap matanya, dia merasa takut untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak punya niat untuk memaafkannya. Pelajaran selanjutnya adalah eksperimen. Guru meminta siswa untuk membedah katak. Setelah mendengarkannya, kakak perempuan itu membawa seluruh perangkat mistis. Dia terus menggumamkan sesuatu di mulutnya yang tidak mengerti. Katak yang dibedah perlahan hidup kembali. Itu telah menjadi katak zombie. Di bawah komando gadis perempuan, dia masuk ke bos sekolah. Teman sekelas melihat adegan ini dan merasa puas. Mereka semua memuja kakak perempuan Adams. Dan rambut oranye juga mulai meniru gaya kakak perempuan. Tapi setelah si pirang melihat gaya baru ini, dia langsung menyita ponselnya. Pagi-pagi keesokan harinya, kakak perempuan datang ke rumah mencari rambut oranye. Dua orang yang mencari ponsel mereka secara tidak sengaja membuka ruang rahasia si pirang. Layar yang dipasang di dinding ini penuh dengan pemandangan kota. Jadi rumah semua orang dilengkapi dengan kamera pengintai. Pada saat ini gadis pirang itu tiba-tiba masuk. Melihat insiden itu terungkap, dia mengunci kedua orang itu di dalam ruangan. Kemudian dengan jahat mengolesi nama keluarga Adams. Mengatakan mereka akan menyergap orang-orang di kota. Lalu sebarkan rumor ini ke semua orang. Pada akhirnya, orang-orang berdiskusi dan memutuskan untuk bersiap naik gunung untuk mengusir keluarga Adams. Adams yang tidak tahu apa masih dengan senang hati bermain di rumah. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini sebuah batu raksasa terbang ke dalam. Jadi orang-orang melancarkan serangan terhadap mereka. Bahkan ketapel sudah siap naik gunung. Tanpa berkata apa-apa, tembak batu ke rumah mereka. Pada saat kritis, adik laki-laki itu mengambil tindakan. Dia melemparkan granat di tangannya. Berkat itu, sebuah batu raksasa terhalang. Tapi rumah akan lepas kendali sekarang. Pada saat penting, untungnya atap rumah ditarik oleh cabang pohon raksasa. Jadi kakak perempuan ada di sini. Dia memerintahkan cabang untuk menyelamatkan semua orang di rumah. Sekarang tangan hewan peliharaan itu melempar granat ke adik laki-laki itu. Jadi bahayanya telah dihilangkan. Pada saat ini, gadis berambut oranye dengan berani berdiri untuk mengkritik kebiasaan kontrol sesat ibunya. Dan ceritakan tentang ibunya yang memasang kamera pengintai di rumah semua orang. Masalah mencoreng keluarga Adams sejak itu telah diselesaikan. Demi meminta maaf, orang-orang memutuskan untuk membantu Adams membangun kembali kastil. Jadi keluarga Adams telah terintegrasi dengan kota ini. Cerita berakhir di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya, bye-bye.